sebuah film memperlihatkan seorang wanita bernama Margaret yang tengah kesakitan di dalam kamarnya. Dia mengira ada kanker di dalam perutnya yang ternyata Margaret sedang melahirkan anak dari hubungannya di luar nikah. Margaret sangat menyesal dan ingin membunuh bayi tersebut. Namun bayi itu menangis seolah meminta dibiarkan hidup. Tangisan bayi itu pun meluluhkan hati Margaret. Dan hiduplah seorang bayi perempuan bernama Carrie. Carrie tumbuh menjadi gadis pendiam, pemalu, dan sangat minder. Hingga suatu hari ketika Carrie sedang mandi di sekolah setelah berolahraga, Carrie sedang mengalami menstruasi. Namun dia tidak mengerti akan hal itu. Carrie pun sangat panik dan mengira dirinya sekarat. Dia lalu berteriak meminta bantuan pada teman-temannya yang justru menjadikannya bahan bulian di sekolah. Kemudian Sue menyuruh Carrie menyumpalkan pembalut. Para siswi di ruangan tersebut pun melempari Carrie dengan pembalut. Tiba-tiba Chris merekam kejadian tersebut untuk jadi bahan ejekan. Carrie pun semakin histeris. Akhirnya guru olahraga yang bernama Bu Jardine datang dan berhasil menenangkannya dengan sebuah tamparan keras. Carrie lalu dibawa ke ruangan kepala sekolah untuk dinasehati. Bu Jardine menjelaskan bahwa menstruasi adalah hal yang normal bagi perempuan. Namun saat kepala sekolah meminta izin Carrie untuk menghubungi ibunya, Carrie terlihat sangat marah. Tak lama kemudian ibunya datang menjemput. Di tengah perjalanan, Carrie terus mempertanyakan mengapa ibunya tidak pernah menjelaskan tentang menstruasi. Namun ibunya tidak menjawab dan menyuruhnya masuk ke rumah. Namun Carrie tetap di dalam mobil. Hingga ada anak kecil yang meledeknya, lalu dia pun tak sengaja menjatuhkannya. Carrie seolah yakin bahwa dia memiliki kekuatan khusus. Saat Carrie masuk rumah, dia melihat ibunya sedang menyakiti dirinya sendiri. Carrie pun masih mempertanyakan mengapa ibunya tidak pernah menjelaskan tentang menstruasi. Namun ibunya terus meracau tentang kutukan dan dosa. Ia menganggap Carrie mendapatkan kutukan karena dosanya. Carrie lalu dipukul dengan sebuah buku. Dia kemudian dipaksa untuk masuk ke ruangan doa. Carrie berteriak dan pintu ruangan itu pun terbelah. Di sisi lain, Sue masih memikirkan Carrie. Sue menyesal dengan tindakannya di sekolah. Namun sangat berbeda dengan Chris. Dia masih belum puas dengan tindakannya dan dia juga mengupload video Carrie di YouTube. Keesokan harinya, Bu Jardine menghukum para siswi yang melakukan pembulian pada Carrie. Bu Jardine memberikan skors pada siswi yang tidak mau dihukum dan tidak boleh mengikuti pesta dansa yang 1 minggu lagi akan digelar. Bu Jardine telah mengetahui bahwa Chris telah mengupload video Carrie ke YouTube. Namun Chris tidak mau menjalani hukuman dan tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Di koridor sekolah, Carrie melihat tulisan yang menghina dirinya. Dia lalu menatap kaca toilet dan kaca itu pun hancur. Carrie pun mencoba menyusun kaca itu kembali. Carrie semakin yakin dengan kemampuan telekinetisnya. Dia pun memperdalam pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Saat mencoba kemampuan telekinetisnya di kelas, Carrie dipanggil guru dan diminta untuk membacakan puisi buatannya. Lagi-lagi Carrie dibully, bahkan oleh gurunya sendiri yang menganggap puisinya itu menakutkan. Namun Tommy membela Carrie dengan menyanjung puisi buatannya. Di toko jahitnya, Margaret kedatangan Nyonya Snell yang merupakan ibu dari Sue. Nyonya Snell menyesalkan hal yang telah dilakukan oleh anaknya pada Carrie. Namun Margaret tidak menanggapinya dan berlalu begitu saja. Di kamarnya, Carrie melatih telekinetisnya dengan menggerakkan buku-buku. Hingga salah satu buku membentur pintu dan mengagetkan Margaret. Margaret kemudian naik dengan membawa pisau. Dia cemas dengan keadaan Carrie. Namun Carrie pura-pura tertidur. Dia juga mencoba telekinetisnya tanpa melihat dan berhasil. Keesokan harinya di sekolah, Sue menemui pacarnya, Tommy. Dia meminta Tommy mengajak Carrie ke pesta dansa untuk menebus kelakuannya pada Carrie. Kemudian Tommy pun mulai mendekati Carrie. Namun Carrie menanggapinya dengan dingin. Carrie pun pergi meninggalkan Tommy. Tommy tidak menyerah. Ia mengejar Carrie dan mencoba meyakinkannya, namun Carrie tetap tidak peduli. Carrie terlihat menangis di ruang ganti. Tiba-tiba Bu Jardine datang untuk mencoba menenangkannya. Carrie lalu bercerita tentang Tommy yang mengajaknya ke pesta dansa. Dia menganggap Tommy hanya akan menjebaknya. Namun Bu Jardine meyakinkan Carrie bahwa mungkin saja Tommy tulus. Di rumahnya, Tommy kembali merayu Carrie agar bersedia ke pesta dansa, sampai akhirnya Carrie pun bersedia.
Dengan hati yang berbunga-bunga, Carrie membeli bahan gaun untuk dikenakan di pesta dansa. Sepulangnya ke rumah, ternyata ibu Carrie sudah menunggunya di halaman. Carrie menjelaskan bahwa dia akan diajak ke pesta dansa. Ibunya pun melarangnya untuk pergi. Tapi Carrie meyakinkan ibunya, namun lagi-lagi ibunya berbicara tentang dosa dan kutukan. Hal itu membuat Carrie sangat tertekan, hingga dia menunjukkan kemampuannya dengan mengangkat barang-barang termasuk ibunya. Di sisi lain, di sebuah peternakan babi, Chris dan Billy sedang mempersiapkan sebuah rencana jahat. Mereka membunuh seekor babi lalu mengumpulkan darahnya. Pada saat tengah malam, Chris dan Billy menggantungkan satu ember penuh darah babi di lokasi pesta dansa. Ironisnya, Carrie tengah begadang untuk menyelesaikan gaun miliknya untuk pergi ke pesta dansa. Carrie mengerjakannya sebaik mungkin dengan sangat teliti. Hingga tibalah waktu yang dinanti. Sore itu, untuk pertama kalinya Carrie menggunakan gaun dan memakai makeup. Lagi-lagi ibunya melarang Carrie untuk pergi. Margaret juga terlihat memukuli dirinya, namun niat Carrie untuk berangkat sudah bulat. Margaret terus meracau hingga Carrie mengurungnya di ruang doa. Margaret mencoba mendobrak pintu hingga Carrie membakar kunci slot tersebut. Tommy dan Carrie pun berangkat ke pesta dansa. Sore itu menjadi waktu paling bahagia dalam hidup Carrie. Sesampainya di lokasi, Carrie terpukau dengan dekorasi pesta tersebut. Siswa dan siswi tampak bersenang-senang di sana. Lalu Bu Jardine datang menemuinya dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tommy juga mengabari Sue bahwa rencana baiknya berjalan lancar. Lalu Tommy mengajak Carrie untuk berdansa. Carrie terlihat sangat gugup karena belum pernah berdansa sekalipun. Namun Tommy memandunya hingga Carrie pun mulai menikmati. Sementara di rumah, Margaret mencoba mendobrak pintu dengan tangannya. Bersama dengan itu, Chris dan Billy tengah bersiap menjalankan rencana jahat mereka. Tibalah saat voting pemilihan Raja dan Ratu Prom Night. Tidak ketinggalan, Tommy dan Carrie pun melakukan vote untuk diri mereka sendiri. Sementara di rumah, Sue mendapatkan pesan ancaman dari Chris. Dia pun segera menyusul ke tempat pesta dansa. Komplotan Chris selalu menukar hasil voting tersebut. Mereka telah merencanakan agar Tommy dan Carrie yang terpilih. Akhirnya Sue sampai di lokasi dan bergegas mencari Chris. Saat itu juga MC mengumumkan hasil voting. Carrie pun tertegun tak percaya dan mulai menuju singgasana bersama Tommy. Sementara Chris dan Billy tengah bersiap. Bu Jardine yang melihat Sue mengira Sue akan melabrak Carrie hingga dia menyuruhnya keluar. Dan Chris pun menumpahkan ember darah itu tepat di kepala Carrie. Namun belum cukup sampai di situ. Komplotan Chris juga memutar video Carrie di layar lebar untuk semakin menyiksanya dan membuatnya malu. Melihat pertunjukan itu, seluruh siswa yang datang langsung menertawai Carrie. Merasa sukses membalaskan dendamnya, Chris dan Billy pun langsung kabur dari tempat tersebut. Tiba-tiba ember besi jatuh dari atas dan menimpa kepala Tommy. Kejadian itu membuat Tommy langsung meninggal di tempat. Hati Carrie pun semakin hancur. Carrie yang sudah muak dengan bulian dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya akhirnya membuat dia naik pitam dan mengerahkan kemampuan telekinesisnya. Dengan amarahnya, ia langsung membunuh semua orang yang telah menertawai dan membuli dirinya. Acara itu pun seketika berubah menjadi pembantaian. Akhirnya, gedung sekolah mengalami kebakaran hebat. Ada beberapa yang selamat termasuk Bu Guru Jardine. Namun anak-anak yang selalu membuli Carrie tentu tidak luput dari penyiksaan Carrie. Tak sampai di situ, Carrie pun segera keluar dari tempat prom night lalu mengejar Chris dan Billy. Mengetahui hal itu, mereka mencoba menabrak Carrie yang sudah ada di depannya. Namun hal itu ternyata sia-sia. Si cantik Carrie yang sudah jadi malaikat pencabut nyawa dengan mudah menghentikan mobilnya yang membuat Billy tewas seketika. Chris yang masih selamat sekali lagi mencoba untuk menabrak Carrie. Carrie dengan mudah menahan mobil itu lalu melemparkannya ke pom bensin. Dan hasilnya kepala Chris membentur kaca mobil hingga tak sadarkan diri. Bensin pun mengalir deras dari keran pompa. Carrie yang nampak belum puas akhirnya membakar tempat tersebut dan berakhirlah riwayat Chris. Setelah kejadian mengerikan itu, Carrie pulang ke rumah lalu mencari ibunya di ruang doa. Namun ibunya telah berhasil keluar. Setelah mencari dan belum menemukan keberadaan ibunya, Carrie pun bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan tiba-tiba dia merasa sangat bersalah. Ketika selesai mandi, tiba-tiba Margaret muncul di belakang Carrie.
Carrie segera meminta maaf pada ibunya dan mereka pun saling berpelukan. Tak disangka ternyata saat itu Margaret sudah membawa pisau dan berhasil menusuk punggung Carrie saat lengah. Carrie pun mencoba untuk melawan, namun dia tanpa sengaja telah membunuh ibunya sendiri. Sambil memeluk tubuh ibunya, Carrie merasa sangat sedih dan menyesal karena telah membunuh ibunya. Tak lama setelah itu, Sue datang dan mencoba meminta maaf pada Carrie. Lalu tiba-tiba batu besar berjatuhan di rumah Carrie. Melihat hal itu, Sue mengelurkan tangan untuk mengajak Carrie keluar. Namun Carrie tiba-tiba merasakan bahwa Sue sedang mengandung bayi perempuan. Carrie lalu mengeluarkan Sue dari rumahnya menggunakan kemampuan telekinesisnya. Sesaat setelah Sue berhasil mendarat dengan selamat, rumah Carrie pun hancur dan rata dengan tanah. Beberapa saat berlalu, Sue mengunjungi makam Carrie untuk menempatkan mawar putih di dekat kuburannya. Lalu film pun berakhir dengan Sue yang selalu mengalami mimpi buruk di masa kehamilannya.